Yang ketujuh, di antara yang dibolehkan itu wa kadza yubahu lahu ma la yumkinul ihtirazu anhu kabal irik. Perhatikan ini. Di antara yang dibolehkan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Apa itu? Seperti menelan air liur. Ya. Menelan air liur ketika berpuasa itu boleh, jamaah. Kadang saat sholat Jumat, banyak di masjid-masjid begitu salam keluar rame-rame semua, wah, namanya gitu di masjid. Ya, karena jadi saat sholat air liurnya berkumpul di sini, mulutnya penuh dengan air liur karena dia takut menelan air liurnya. Ya, menelan air liur saat berpuasa, bahkan saat sholat, jamaah, itu dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Mujahidin Perumnas Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka izinkan pada kajian kita pagi hari ini kita akan bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan sebagai persiapan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita mengetahui bersama bahwa di bulan suci Ramadan ada satu ibadah yang merupakan ciri khas daripada Ramadan, yaitu ibadatus siyam, ibadah yang kita sebut dengan ibadah puasa. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Apa itu puasa? Puasa itu pada dasarnya maknanya secara khusus adalah al-imsaku, yaitu menahan diri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nazartu lirrahmani shauma, ay imsakan anil kalam. Saya bernazar kepada Tuhan untuk berpuasa. Maksudnya di sini adalah menahan diri untuk tidak berbicara. Pernyataan ibunda dari Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan. Wal maqsudu bihi huna, yang dimaksudkan dengan puasa di sini adalah al-imsaku anil muktirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyati. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, yang disertai dengan niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Saumu Ramadan, secara khusus kita akan bahas tentang puasa Ramadan.
aqsamuhu, apa macam-macam puasa itu? Pertama, saumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua, saumul kafarat, puasa karena membayar kafarat. Yang ketiga, saumun nazri, puasa karena nazar. Ini 3 macam puasa yang sifatnya wajib. Pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa membayar kafarat. Yang ketiga, puasa karena bernazar. Kita fokus membahas tentang puasa Ramadan. Hukumnya, saumu Ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalil dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hidup bertemu dengan bulan suci Ramadan, falyasum, maka wajib baginya untuk berpuasa. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Wa amma sunnatu, adapun dalil dari hadis berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun berdasarkan 5 yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Ijma' para ulama, ijma' umat dari masa ke masa, bahwasanya yang namanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Wa annahu ahadu arkanil Islam. Puasa Ramadan satu di antara rukun Islam. Allati umilat minad dini bid darurah, yang tidak bisa lagi ditawar-tawar lagi tentang kewajibannya. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Kalau ada di antara umat Islam memungkiri kewajiban puasa di bulan Ramadan, kafirun murtaddun anil Islam, maka dia dinyatakan kafir dan keluar dari Islam. Ini kalau dia memungkiri. Kalau dia tetap misalnya mengatakan, oh puasa Ramadan itu hukumnya wajib, cuma saya enggak mengerjakan, itu dia tidak dihukumkan kafir dan tidak dihukumkan murtad dari Islam. Tapi kalau dia memungkiri kewajiban puasa di bulan Ramadan, kafirun murtaddun anil Islam, maka dia dinyatakan kafir dan murtad dari Islam. Jamaah rahimakumullah, at-tarhibu minal fitri fi Ramadan, peringatan yang sangat keras jikalau ada di antara umat Islam yang tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadis an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man aftara yawman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamad dahri kullahu wa insamahu. Siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa ada dispensasi yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya,
maka satu hari puasa Ramadan yang tidak ia puasakan itu tidak bisa tergantikan walaupun ia berpuasa sepanjang tahun lamanya. Setiap hari dalam sepanjang setahun setelah bulan Ramadan selesai, ia puasa dalam rangka misalnya untuk mengqadha atau untuk membalas satu puasa Ramadan yang dia tidak puasakan tanpa ada dispensasi yang sedang Allah berikan, itu belum cukup untuk membayar besarnya dosa sehari yang ia tidak puasakan di bulan suci Ramadan. Bima yasbutu syahru, dengan apa kita mengetahui Ramadan itu telah tiba? Yasbutu syahru Ramadan bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin au ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman. Bahwa satu Ramadan bisa diketahui dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, au ikmali iddati Sya'ban 30 yauman, atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jamaah rahimakumullah, Kemenak telah menentukan bahwa tanggal 22 akan ada perkumpulan Ru'yatul Hilal yang dibentuk oleh Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Artinya malam Kamis itu, malam Kamis yang akan datang itu akan diputuskan apakah malam Kamis itu nanti merupakan awal Ramadan ataukah tidak, tergantung hasil tim ru'yah yang dibentuk oleh Kemenak di seluruh Indonesia. Jikalau ada di wilayah Indonesia yang malam itu kelihatan hilal, maka nanti akan diumumkan bahwa malam Kamislah malam tanggal 1 Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan malam Kamis itu hilal kelihatan, sehingga kemudian tidak ada perbedaan permulaan dan akhir umat Islam mengawali puasa Ramadannya di Indonesia, sehingga kemudian tercipta persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat Islam. Jamaah rahimakumullah, ikhtilaful matalih, ada satu pembahasan yang perlu kita pahami, yaitu apa yang disebut dengan ikhtilaful matalih, atau sering disebut dengan istilah ta'addudul matalih, perbedaan tempat hilal kelihatan. Misalnya nanti pada malam Kamis di seluruh wilayah Indonesia hilal tidak kelihatan, maka bilangan Sya'ban akan disempurnakan menjadi 30 hari di Indonesia, sehingga bisa saja diumumkan bahwa malam tanggal 1 Ramadan itu bukan malam Kamis oleh pemerintah, tetapi bisa saja disempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari itu menjadi malam Jumat sebagai awal puasa Ramadan. Tetapi kalau misalnya malam Kamis itu kita mendapat kabar bahwa misalnya di Saudi Arabia atau di negara Timur Tengah hilal sudah kelihatan, apakah kita wajib mengikuti apa yang dilihat atau hilal yang kelihatan di Saudi atau di salah satu negara Timur Tengah itu ataukah tidak? Inilah yang disebut dengan ikhtilaful matalih atau ta'addudul matalih. Jamaah rahimakumullah, khilaf di kalangan para ulama apabila hilal sudah kelihatan di salah satu negara Islam,
Sebagian ulama mengatakan wajib mengikuti hilal yang sudah kelihatan itu. Artinya seluruh umat Islam wajib mengikuti hilal yang sudah terlihat di sana. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan, terutama dalam pandangan mazhab Syafi'i, likulli baladin ru'yatuhu, bahwa setiap negara itu punya ru'yah masing-masing. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim, lima rawahu Quraib qala, ada satu sahabat namanya Quraib berkata, qadimtu Syama, saya pernah berangkat menuju ke Syam. Quraib ini waktu itu tinggalnya di Madinah. Dia berangkat menuju ke Syam di bulan Sya'ban. Wastahalla alayya hilalu Ramadan wa ana bisyam. Begitu saya sampai di Syam, saya melihat hilal tanggal 1 Ramadan ketika saya berada di Syam. Wa ra'aitul hilala lailatal jumu'ah. Saya melihat hilal di Syam itu malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr. Maka kemudian saya kembali ke Madinah di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Ibnu Abbas. Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas kemudian bertanya kepada saya, kapan kalian melihat hilal di Syam? Summa zakaral hilal faqala, mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian melihat hilal di Syam? Faqultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Kami di Syam melihat hilal malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu? Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, apakah engkau melihat sendiri hilal pada malam Jumat di Syam? Faqultu na'am. Quraib mengatakan iya. Wa ra'ahun nas, dan orang-orang juga melihat hilal di Syam pada malam Jumat. Wa shamu wa shama Muawiyah. Maka orang-orang mulai puasa Ramadan pada hari Jumat, dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu sedang menjadi gubernur di Syam juga berpuasa awal puasanya pada hari Jumat. Itu kata Quraib. Faqala, Ibnu Abbas kemudian berkata, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami di sini di Madinah tidak melihat hilal pada malam Jumat. Kami melihatnya pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathin. Maka kami akan terus berpuasa, kata Ibnu Abbas, sampai kami sempurnakan bilangan puasa kami 30 hari. Au narahu, atau kami melihat hilal. Nanti di sini kapan kami lihat hilal? Di hilal awal Syawal kami akan berhenti puasa, dan kalau tidak kelihatan maka kami akan sempurnakan bilangan puasa kami 30 hari, kata Ibnu Abbas. Faqultu, kemudian aku berkata, kata Quraib, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Kenapa kalian tidak mengikuti puasanya penduduk Syam? Kenapa kalian tidak mengikuti awal dan akhir Ramadan berdasarkan ru'yahnya penduduk Syam? Kata Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqala la. Oh, kata Ibnu Abbas, tidak. Kami tidak akan mengikuti awal dan akhir puasanya penduduk Syam. Kenapa, kata Ibnu Abbas? Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitulah Rasulullah SAW perintahkan kepada kami. Artinya, jamaah rahimakumullah, kalau nanti di malam Kamis itu misalnya ru'yah sudah terlihat di Saudi Arabia, dan biasanya kalau kita di Lombok ini bedanya 5 jam dengan Saudi Arabia, misalnya jam 11 atau jam 12 malam kita mendengar kabar di Saudi Arabia itu sudah terlihat hilal, maka berdasarkan pendapat ini dan berdasarkan hadis ini, tidak wajib
umat Islam yang berada di Indonesia mengikuti ru'yahnya orang-orang yang ada di Saudi Arabia. Karena perbedaan tempat kelihatan hilal di masing-masing negara itu dibenarkan secara agama, dibenarkan berdasarkan hadis sahih yang terdapat dalam Sahih Muslim ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi tentu nanti kita menunggu keputusan dari pemerintah, keputusan dan pengumuman resmi dari Menteri Agama, dan kita berharap sekali lagi mudah-mudahan malam Kamis itu kelihatan hilal di Indonesia, sehingga kemudian bisa jadi di Saudi Arabia itu betul akan kelihatan hilal nanti pada malam Kamis. Kenapa jemaah rahimakumullah? Dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Al-Imam Al-Maribari Al-Hindi, begitu juga yang disyarah oleh Syekh Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Ini dua kitab induk dalam mazhab Syafi'i yang biasa dikaji di pondok-pondok pesantren. Disebutkan bahwa apabila hilal kelihatan di negara-negara yang berada di wilayah barat, ya, Saudi Arabia, negara Timur Tengah itu baratnya Indonesia. Indonesia ini letaknya di sebelah timur negara-negara Timur Tengah itu. Apabila hilal sudah kelihatan misalnya di negara yang terletak di sebelah barat, maka tidak wajib umat Islam yang tinggal di wilayah timur dari negara-negara itu untuk mengikuti hilal umat Islam yang ada di sebelah barat. Tapi sebaliknya, jikalau hilal sudah kelihatan di wilayah bagian timur, maka wajib umat Islam yang berada di sebelah barat mengikuti hilal orang-orang Islam yang ada di sebelah timur. Mengapa jamaah rahimakumullah? Karena kalau hilal sudah kelihatan misalnya di Indonesia malam Kamis, itu pasti hilal akan kelihatan di negara Saudi Arabia dan negara-negara tetangganya. Tapi kalau malam Kamis hilal tidak kelihatan dan memungkinkan untuk tidak kelihatan di Indonesia, tapi kalau di Saudi Arabia dan sekitarnya sangat memungkinkan hilal itu kelihatan di sana, mengingat perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi Arabia, khususnya dengan Lombok, itu 5 jam. Begitu matahari pada hari Rabu nanti tenggelam, di saat itulah sebenarnya hilal memungkinkan kelihatan. Tapi karena bisa jadi terjadi sesuatu dan hal di Indonesia itu tidak kelihatan, tetapi 5 jam kemudian ketika matahari tenggelam di Saudi Arabia dan sekitarnya, itu sangat memungkinkan hilal kelihatan di sana. Karena perbedaan durasi waktu yang sekitar 5 jam dengan Lombok, 4 jam dengan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi jamaah rahimakumullah, tentu sekali lagi ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang dari dulu sampai sekarang sudah ada. Kita tentu nanti hormati jikalau ada perbedaan-perbedaan pendapat berkaitan dengan awal dan akhir Ramadan di tengah-tengah umat Islam. Jamaah rahimakumullah, kemudian arkanus syiyam, rukun puasa itu ada berapa? Jamaah rahimakumullah, disebutkan bahwa rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu, berniat. Tentu kalau puasa Ramadan wajib berniatnya di waktu malam. Mana yang disebut dengan malam? Begitu matahari tenggelam saat berbuka puasa, itu sudah namanya malam. Jadi habis maghrib, habis berbuka puasa, kita berniat puasa Ramadan esok harinya, itu sah niatnya, karena memang sudah termasuk malam. Sampai kapan malam itu dihitung?
sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu ketika azan subuh berkumandang, itulah yang disebut dengan malam. Bagian manapun dari malam itu kita berniat, sah niat puasa kita. Tapi kalau sudah lewat dan kita tidak berniat, maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di waktu malam, khususnya untuk puasa Ramadan dan puasa-puasa yang sifatnya wajib seperti puasa kafarat dan puasa nazar, maka tidak sah puasanya. Jadi perhatikan masalah niat ini harus dilakukan di waktu malam. Dan waktu malam sekali lagi itu terhitung dari semenjak matahari tenggelam. Waktu maghrib itu sudah masuk malam sampai datangnya fajar shadiq ketika azan subuh berkumandang. Kemudian rukun yang kedua, jamaah rahimakumullah, al-imsaku anil muftirat. Jadi setelah kita berniat puasa di waktu malam, rukun yang kedua tentunya adalah dengan menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, termasuk yang juga bisa membatalkan pahala puasa, agar kiranya puasa betul-betul sebagaimana mestinya yang diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, adabus siyam. Apa adab-adab ketika kita berpuasa? Yustahabbu lis-shaimi ayyura'iya fi siyamihi al-adab al-atiyah. Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, as-sahur. Sahur itu bagian dari adab berpuasa, jemaah. Wa qad ajma'atil ummatu ala istihbabihi wa annahu la ithma ala man tarakahu. Ijma' para ulama bahwasanya dianjurkan dan sunnah hukumnya kita makan sahur, walaupun tentu tidak berdosa orang yang tidak makan sahur. Tetapi jamaah rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna as-sahura barakah, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hai umatku, kata Nabi, makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu ada berkah di sana. Jadi ini apa namanya, adab berpuasa yang pertama. Perhatikan jamaah rahimakumullah, dan sahur ini sangat dianjurkan ditakhir, ditunda sampai menjelang waktu subuh tiba. Karena Rasulullah SAW bersabda, alaikum bihadzas sahur fa innahul ghidha al-mubarak. Kalian harus makan sahur, karena makan sahur itu adalah makanan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah juga mengatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada mereka-mereka yang makan sahur. Dalam hadis yang lain, hadisnya sifatnya marfu, Rasulullah mengatakan, la tazalu ummati bi khairin. Umatku akan selalu dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka, wa akharus sahur, dan mereka mentakhirkan atau menunda makan sahur sampai menjelang waktu fajar tiba. Jamaah rahimakumullah, adab yang kedua, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu azan maghrib berkumandang, kita diminta untuk menyegerakan berbuka puasa.
Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar istilah ta'jil. Ta'jil itu bahasa Arab, artinya menyegerakan berbuka. Mau berbuka pakai yang ringan ataukah yang berat, selama begitu azan maghrib berkumandang ia langsung berbuka, itu namanya ta'jil. Karena ta'jil itu artinya menyegerakan. Kita sering memahami, agak salah pemahaman kita tentang takjil itu. Jadi yang kita sebut dengan tajil dulu gitu, hanya pakai korma jil gitu ya, bukan itu namanya takjil. Takjil itu artinya menyegerakan, mau berbuka dengan makanan besar ataupun ringan, selama begitu maghrib berkumandang, itulah yang disebut dengan takjil. Jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Orang akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Jamaah rahimakumullah, kita dilarang untuk melakukan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi wisal. Kita dilarang untuk melakukan puasa namanya puasa wisol, bukan puasa risol ya. Ada puasa namanya puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Begitu azan maghrib berkumandang, dia tidak mau berbuka dulu. Nanti saja saya berbuka setelah tarawih selesai, siapa tahu lebih banyak pahalanya katanya. Ya, itu salah jamaah rahimakumullah. Jadi begitu azan maghrib berkumandang, berbukalah. Ya, berbukalah dengan apa saja, yang penting berbuka. Jangan ditunda-tunda berbukanya, karena itu termasuk yang dilarang. Ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, ad-du'a'u indal fitri wa asna as-siyam. Kita dianjurkan untuk berdoa saat berbuka, dan dianjurkan banyak-banyak berdoa ketika kita sedang berpuasa. Karena doa orang yang berpuasa, begitu juga ketika berdoa, ketika detik-detik menjelang kita berbuka puasa, itu ada da'watun mustajabah, ada doa yang mustajab. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna lis-saimi inda fitrihi da'watun maturat. Ada satu doa yang kalau seandainya dibaca oleh orang yang berpuasa saat ia berbuka, maka doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, apa bunyi doanya? Allahumma, ya perhatikan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ini satu di antara bunyi doa ketika berbuka puasa. Wa thabata annahu kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda atau berdoa ketika berbuka, zahabaz zama wa batalatil aruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini riwayat yang lain. Riwayat yang lain juga Nabi mengatakan, berdoa ketika beliau berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini riwayat Al-Imam At-Tirmizi bi sanadin hasan, annahu qala salasatun la turaddu da'watuhum as-sha'im hatta yuftir wal imamul adil wal mazlum. Jadi jamaah rahimakumullah, doa yang sering kita baca, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ini warid doanya, terdapat dalam Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jadi adab yang ketiga, berdoa ketika berbuka atau di tengah berpuasa, kita dianjurkan banyak-banyak untuk berdoa. Adab yang keempat, al-kaffu amma yatanafa ma'asiyam. Kita harus mampu menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Ini adab yang keempat, jamaah rahimakumullah.
Kemudian adab yang kelima, as-siwaku, bersiwak, bersugi. Wa yustahabbu lis-shaimi ayyatasawwaka asna as-siyam wala farqa baina awwalin nahari wa akhirih. Jadi dianjurkan orang yang berpuasa itu untuk bersiwak. Tidak ada beda antara di awal hari maupun di akhir hari. Tetapi perhatikan jamaah rahimakumullah, dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau matahari sudah zawal, sudah condong ke arah sebelah barat, artinya ketika waktu zuhur telah tiba, itu makruh hukumnya bersiwak. Kenapa dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i? Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, la huluku famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih indah, lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Kalau bau mulut itu dia hilangkan, dikhawatirkan nanti bau mulut ini tidak akan ditemukan wanginya, baunya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i itu makruh hukumnya kalau matahari sudah zawal, matahari sudah condong ke arah sebelah barat sampai datangnya waktu berbuka, itu makruh hukumnya bersiwak, ya. Tapi dalam pandangan tiga mazhab tidak apa-apa dan tidak makruh, tetap berpahala, karena dalam hadis yang lain memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya bersiwak itu sangat dianjurkan. Lau ta'lamu ummati, ya, andai kata umatku itu tahu bagaimana hebatnya yang namanya siwak ini, la amartuhum bisiwak laula an asyqa ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka saya pasti perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Dan waktu asar itu sudah zawal matahari. Tetapi berdasarkan hadis ini, jadi sekalipun sudah matahari condong ke arah barat dan waktu asar nanti telah tiba, tetap dibolehkan dan tidak makruh hukumnya bersiwak, walaupun dalam pandangan mazhab Syafi'i tadi itu hukumnya makruh. Ini khilaf di kalangan para ulama. Yang mau melaksanakan silakan, yang tidak juga enggak apa-apa, yang jelas tidak membatalkan puasanya. Jamaah rahimakumullah, saya persingkat. Mubahatus siyam, apa saja yang dibolehkan ketika sedang berpuasa. Yang pertama, nuzulul ma wal inggimas fihi. Mohon maaf, jadi ketika kita berpuasa itu kita boleh mandi, bahkan boleh keramas, apalagi kalau pakai apa namanya airnya dicebok begini, itu tentu boleh. Begitu juga misalnya airnya pakai air mancur, boleh. Bahkan ketika seseorang mandi di sungai misalnya atau di laut, ya boleh menyelam, ya, asalkan tidak minum diam-diam ketika menyelam, ya, boleh. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, al-iktihal wal qatra, ya, boleh bercela, artinya memakai cela. Begitu juga misalnya, mohon maaf, kalau ada orang sakit mata, ada obat tetes itu dimasukkan ke matanya, itu tidak membatalkan puasa, itu hukumnya boleh. Yang ketiga yang boleh, al-qublah. Al-qublah itu mencium istri, asal jangan mencium istri tetangga, ya. Jadi kalau siang Ramadan saat puasa kita cium istri kita, itu boleh, asalkan kira-kira mampu menahan diri, ya. Hati-hati, takutnya kebablasan karena kafaratnya sangat besar. Kemudian yang keempat, al-huknah mutlaqah. Kalau kita misalnya disuntik, ya, misalnya kita ke dokter siang-siang saat puasa, itu disuntik boleh, itu tidak membatalkan puasa, jemaah.
Ya, mohon maaf. Termasuk misalnya jikalau ada orang divaksin saat berpuasa, itu tidak membatalkan puasa dan itu boleh hukumnya. Yang kelima, al-hijamah, dibekam saat berpuasa selama memang tubuhnya kuat, maka itu dibolehkan dan tidak dilarang. Yang keenam, al-madmadatu wal istinsaq, boleh berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu. Ini sudah kita bahas ketika kita bahas tentang bab wudu, jamaah. Ya, kadang ada orang karena dia merasa takut batal puasanya hanya gara-gara berkumur dan masukkan air ke hidung. Ketika dia wudu, dia tidak berkumur dan tidak masukkan air ke hidung, jamaah, saat ia berpuasa. Padahal Rasulullah SAW baik dalam keadaan berpuasa ataupun tidak berpuasa, beliau berkumur dan beliau masukkan air ke hidung, tetapi hanya bagian luar saja. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Kalau kalian tidak dalam keadaan berpuasa, masukkan air ke dalam hidung sedalam-dalamnya, kecuali dalam keadaan puasa, takutnya puasanya menjadi batal. Jamaah rahimakumullah. Yang ketujuh, diantara yang dibolehkan itu, wa kadza yubahu lahu ma la yumkinul ihtirazu anhu kabal irik. Perhatikan ini. Di antara yang dibolehkan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Apa itu? Seperti menelan air liur. Ya, menelan air liur ketika berpuasa itu boleh, jamaah. Kadang saat sholat Jumat, banyak di masjid-masjid begitu salam keluar rame-rame semua, wah, namanya gitu di masjid. Ya, karena jadi saat sholat air liurnya berkumpul di sini, mulutnya penuh dengan air liur karena dia takut menelan air liurnya. Ya, menelan air liur saat berpuasa, bahkan saat sholat, jamaah, itu dibolehkan. Yang dilarang itu minum. Saya mau tanya, menelan air liur itu minum apa bukan? Bukan. Jadi boleh-boleh saja. Kadang sholat walaupun nggak puasa penuh sih, begitu selesai salam keluar buru-buru, wah, katanya gitu. Ya, ini karena ketidakpahaman, jamaah. Ya, jadi ketidakpahaman, maka perlu saya sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Berapa menit lagi udah habis ya? Hah? Baik, kemudian yang berikutnya yang diperbolehkan, jamaah rahimakumullah, yang ke-8, wa yubahu lis-sha'imi ay ya'kula wa yashraba wa yujami'a hatta yatlu al-fajr. Di waktu malam tentu dibolehkan kita makan dan minum, mohon maaf, boleh berhubungan suami istri sampai datangnya fajar shadiq. Nanti saya akan bahas tentang masalah ini. Kita harus terima apa penjelasan para ulama nantinya, jamaah rahimakumullah. Jadi waktu malam boleh makan dan minum, boleh berhubungan suami istri sampai datangnya fajar shadiq, yaitu ketika azan subuh berkumandang. Perhatikan jamaah rahimakumullah, ini bahasanya Said Sabiq dalam kitab ini. Perhatikan, fa iza tala'al fajru, ketika fajar shadiq telah terbit, artinya azan subuh berkumandang, wa fi famihi ta'amun wajaba alaihi ayyalfizahu, di mulutnya masih ada makanan, maka dia harus segera mengeluarkan dan membuang, kemudian dia berhenti makan dan minum. Au kana mujami'an wajaba alaihi ayanzi, mohon maaf, ketika rupanya masih ada suami istri, itu sedang berhubungan suami istri, azan subuh berkumandang, ternyata itu masih di dalam. Ya, kata Said Sabiq Ayanzi, maka harus segera dicabut. Ya, ini bahasa kitab, ini bukan bahasa saya, Pak.
Ya. Fa in laffa au nasa'a sahha shaumuhu. Kalau dia segera membuang makanan yang di mulutnya atau segera mencabutnya, maka sah puasanya. Wa ini betala ama fi famihi min ta'amin mukhtaran au istadamal jima' abtara. Tapi begitu misalnya azan subuh berkumandang, makanan yang di mulutnya tetap ia telan, maka batal puasanya. Begitu juga ketika azan subuh berkumandang, ya itu enggak dicabut, batal puasanya jemaah. Ya, perhatikan jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-9, wa yubahu lis-shaimi ayyusbiha junuban. Boleh orang yang junub itu mandi junub setelah subuh, artinya setelah waktu fajar shadiq atau azan subuh berkumandang, boleh. Wal haid wan nufasa idzan qata'ad dam minal lail. Perempuan yang berhenti malam haidnya misalnya di waktu malam, begitu juga dengan nifasnya, lalu dia sengaja menunda mandi sampai menjelang subuh, itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Dalam arti misalnya dia ini kayaknya dia bilang, saya malas mandi, saya tunda saja sampai menjelang waktu fajar. Itu boleh. Walaupun dalam pandangan sebagian ulama, perempuan ketika misalnya sudah berhenti haidnya, apalagi misalnya di waktu malam masih ada waktu isya, maka dia harus segera mandi dan segera melaksanakan sholat isya, karena waktu dia berhenti, waktu isya masih ada. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah, mohon maaf, ini berkaitan, saya mengistilahkan tadi sampai datangnya waktu fajar. Ya, yang namanya waktu fajar itu adalah waktu subuh. Sementara di tengah-tengah kita itu ada kebiasaan sampai sekarang, biasanya 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, sebelum datangnya waktu fajar shadiq, itu sudah diumumkan apa yang disebut dengan imsak. Ya, imsak biasanya 10 menit sebelum datang waktu subuh atau waktu fajar shadiq, ketika mata fajar yang sesungguhnya yang menandakan waktu subuh telah tiba, itu telah tiba. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ada satu hadis, hadisnya hadis sahih. Sahabat mengatakan, kunna tasaharna ma'a Rasulillah SAW. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Jarak kami makan sahur dengan waktu subuh, yaitu fajar kazib, itu kira-kira bacaan 50 ayat Al-Quran secara tartil. Kira-kira 10 menit. Karena zaman Nabi belum ada istilah menit, belum ada istilah jam. Hadis inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang menetapkan adanya waktu yang disebut dengan imsak, 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, pernyataan dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhus Syam, fikih tentang puasa. Ya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi ini seorang ulama yang sangat moderat. Dia sempat menjadi ketua ulama internasional. Beliau tidak suka membid'ahkan sesuatu. Beliau membolehkan peringatan Maulid Nabi, memperingati hari-hari besar Islam, sangat boleh, kata Yusuf Al-Qardawi. Tapi perhatikan jamaah rahimakumullah, dalam kitab fikih Syamnya, ketika beliau membahas tentang imsak ini, beliau mengatakan, ini bahasa beliau, itu apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di berbagai belahan negara Islam, yaitu dengan imsak 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, kata beliau itu hukumnya bid'ah. Ini kata Qardawi.
Ya. Mengapa jamaah rahimakumullah? Perhatikan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Jadi zaman Rasulullah SAW itu ada dua muazzinnya. Muazzin terutama di malam-malam Ramadan. Bilal itu azan yang pertama, terutama ketika fajar kazib, biasanya 45 menit sebelum fajar sodik atau waktu subuh tiba. Bilal yang azan. Kata Nabi, "Fakulu washrabu." Kalian masih boleh makan dan minum. Kata Nabi, hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum, sampai kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum atau yang dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum yang azan. Kalau Ibnu Maktum yang azan itu waktu subuh telah tiba. Ya. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Nabi membolehkan sahabat dan kita umat Islam itu makan dan minum sampai mendengar Ibnu Ummi Maktum yang azan, yaitu ketika azan subuh atau waktu fajar sodik telah tiba. Di dalam ayat yang sangat terkenal di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Makan dan minumlah kalian, kata Allah. Sampai kapan bolehnya? Yaitu sampai fajar sodik tiba. Jadi nggak ada istilah 10 menit sebelum azan subuh berkumandang itu sudah wajib berhenti makan dan minum dan tidak boleh lagi makan dan minum. Ini menurut pandangan ulama dunia, jamaah rahimakumullah. Jadi mohon maaf, saya ingin mengatakan, misalnya ada di antara kita nanti yang bahasa Sasaknya kelembangan, kesiangan bangunnya setelah waktu imsak di wilayah kota Mataram diumumkan. Biasa RRI kan mengumumkan itu, waktu imsak untuk wilayah kota Mataram telah tiba. Lalu berkumandang sholawat rahim, assalatu wassalamu alaik, baru dia bangun. Astaga, sudah waktu imsak, sudah tiba. Saya ingin katakan, makan dan minumlah sepuasnya. Ya, mohon maaf, makan dan minumlah sepuasnya. Insya Allah sah puasanya. Kalau nggak sah, nanti saya yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sekali lagi, walau sudah diumumkan imsak telah tiba, itu masih boleh makan dan minum karena waktu masih ada 10 menit sebelum azan subuh berkumandang. Ya, sebelum azan subuh berkumandang itu masih boleh. Ini mohon maaf jamaah rahimakumullah, kadang imsak ini oleh sebagian masyarakat Lombok itu ada yang dibuat jadi main-main. Ya, ini mohon maaf. Ada satu cerita jamaah, ada saudara-saudara kita warga Bima tinggal di wilayah Bengkel dan sekitarnya sana, di wilayah Lombok Barat. Begitu di RRI Mataram diumumkan, bagi saudara-saudara kami warga Bima dan sekitarnya waktu imsak telah tiba untuk Anda, kata di RRI Mataram. Ya, nah, ini merbot di salah satu masjid di Masjid Bengkel itu. Dia tahu di sana banyak orang Bima yang tinggal. Lalu dia buat pengumuman, saudara-saudara kami warga Bima yang ada di Bengkel ini, waktu imsak telah tiba untuk Anda, kata. Lah tinggalnya di Lombok. Ya. Tinggalnya di Lombok. Tinggalnya di Lombok, bukan tinggalnya di Bima, Pak. Sama aja misalnya di sini. Waktu imsak di Bima telah tiba. Jadi kan banyak saudara-saudara kita warga Bima kan.
Masa kemudian diumumkan oleh marbotnya, saudara-saudara kami yang berasal dari Bima, silakan Anda berhenti makan dan minum karena waktu imsak telah tiba untuk Anda, katanya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya ingin pertegas pandangan ulama dunia, dan mohon maaf kalau di negara-negara Timur Tengah tidak ada waktu imsak itu. Di ulama-ulama negara-negara Timur Tengah itu tidak ada waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh berkumandang, itu tidak ada. Ya, di Mesir, di ulama-ulama Al-Azhar itu nggak ada. Di Saudi Arabia itu tidak ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terlambat makan sahur dan telah diumumkan waktu imsak telah tiba, sekali lagi silakan makan dan minum sepuasnya sampai azan subuh betul-betul berkumandang. Tetapi tentu imsak ini jamaah rahimakumullah adalah sebuah sikap ihtiyati, sikap kehati-hatian. Tentu bagus-bagus saja, tapi kalau dianggap waktu imsak 10 menit sebelum subuh itu nggak boleh makan dan minum, itulah yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, itu bid'ah hukumnya. Ya, padahal Qardawi sekali lagi ulama yang sangat moderat sekali, tetapi beliau sampai menulis seperti itu karena kebanyakan di antara kita keyakinannya seperti itu, bahwa kalau sudah diumumkan waktu imsak telah tiba nggak boleh lagi makan dan minum. Padahal sekali lagi masih boleh makan dan minum sampai fajar shodiq, azan subuh berkumandang. Wallahu alam bisawab. Itu kajian kita pada pagi hari ini jamaah rahimakumullah. Bagi yang misalnya ini masih ada waktu nggak Pak Ginting untuk tanya jawab? Udah habis. Ya, semula saya memberikan kesempatan, mungkin ada yang ingin protes dengan pernyataan imsak ini gitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma a'id ilaina Ramadan sanawatin adidah wa azminatin madidah wa nahnu fi sihatin wa afiyah. Allahumma wafiqna fi lailatul qadar. Allahumma akrimna bi lailatul qadar. Allahumma la tahrimna min lailatul qadar. Allahumma ja'alna fihi min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna fihi min utaqaika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.